Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Terkait dengan seorang Jokowi ya yang mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ya Nusantara ya atau IKN itu adalah merupakan hasil kesepakatan masyarakat. Dan hari ini ya kita lihat saja bahwa kader PKS ya membantah soal itu. Nah, kita lihat saja ini. Klaim EKN keputusan rakyat ya, PKS minta Jokowi jangan mengada-ngada ya. Ini salah satu kader PKS yang kemudian yang menurut saya pribadi berani begitu mengkritik ya seorang Jokowi. Apakah rasanya seorang Jokowi mau lengser tiba-tiba dikritik? Ya bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena pada kenyataannya adalah PKS sejak dulu ya saya hargai dan saya apresiasi ya sejak dulu mereka menolak IKN begitu. Tapi cuma kemarin ada segelintir kader PKS yang kemudian masih mendukung suasana IKN begitu. Tapi dengan sebuah kenyataan apa yang disampaikan oleh seorang Jokowi di situ begitu, bukan hasil dari ya ambisi proyek seorang Jokowi, tapi ambisi ya satu sisi para rezim begitu kan, satu sisi masyarakat jadi kambing hitam. Artinya apa? Artinya bahwa ya kalau toh pada hakikatnya PKS mengatakan ya seorang Jokowi mengada-gada, jangan mengada-gada, ya dalam beberapa survei kemarin begitu kan kita lihat saja realitanya berapa persen yang setuju dan berapa persen yang tidak setuju. Artinya apa? Artinya masyarakat yang mana? Kalau seumpama adalah DPR sebagai wakil rakyat di situ, ya mewakili yang mana? Kalau toh pada akhirnya pada waktu itu begitu ketika IKN mau membangun di situ, ya PKS menjadi oposisi, ya mereka bergabung semua partai di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, saya justru kalau murni dari masyarakat, saya kira banyak orang yang tidak setuju membangun IKN ini. Ya, walaupun DPR sepakat, tiba-tiba seolah-olah mewakili rakyat begitu kan, kok seenaknya mengatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya logika sederhananya begini. Memang DPR itu adalah dipilih oleh rakyat, ya. Tapi ketika rakyat membutuhkan bagaimana sembako murah dan sebagainya, justru ini tidak didengarkan oleh ya DPR, oleh calon-calon mereka begitu kan. Ya, baik paslon apapun. Ya, setelah ada kebijakan ini, kebijakan itu ya dikembalikan kepada rakyat. Ini artinya apa? Artinya rakyat ya, masyarakat juga punya hak untuk menentukan ya kalau ini adalah sebagai proyek ambisi seorang Jokowi. Kan begitu logikanya begitu. Artinya kalau dikembalikan kepada rakyat, rakyat juga punya ya keputusan. Coba kita baca begitu kan ya dari komentar-komentar dari netizen, kok tumben ya PKS mengatakan yang sebenarnya. Klaim ya bangun IKN ya keputusan rakyat, PKS minta Jokowi jangan mengada-gada. 57% tidak setuju ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Mengapa kita bersandiwara PKS? Mengapa kita bersandiwara? Kemarin begitu kan ya dari Pak Mardani begitu, PKS puji progres pembangunan IKN karya anak bangsa. yang satunya begitu kan ya kader PKS, yang satunya memuji, yang satunya tidak begitu. Mana yang benar? Ya cari penyelamatan masing-masing lah. Ya pada akhirnya masyarakat sudah cerdas untuk melihat hal-hal seperti itu begitu kan ya. Bahkan terbukti bahwa selama ini ya hanya kebohongan dan pengkibulan selalu jadi bahan kritikan dan dampak kerusakan lingkungan yang dikibarkan, apalagi terkait dengan tanah ulayat yang akan dikuasai selama beratus tahun, tiba-tiba sekonyong-konyong mengatasnamakan atas nama rakyat. Nah, benar-benar bukan pendukung Jokowi, tapi benar-benar mendukung pendukungnya Jokowi. Jadi sama saja. Tanggung coy, tinggal beberapa hari lagi lengser. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya kita lihat bahwa ya apa yang diungkapkan Jokowi, kenapa kok mengatakan seperti itu? Sebagai seorang presiden, seharusnya ya sebagai seorang presiden resi-resi dulu begitu kan ya. Apa yang mau dibawa ya? Apa yang mau pulang kemana? Ke Solo atau bagaimana? Maka dengan hal inilah yang kemudian saya menganggap bahwa pernyataan seorang Jokowi ini kenapa tidak mengakui sih begitu kan ya. Oke lah, ini adalah proyek seorang Jokowi bersama dengan rakyat. Itu kan aja, itu komunikasinya kan lebih baik begitu kan ya dibandingkan ya menjadi kambing hitam masyarakat.
Coba kita ini baca begitu kan. Tumben ya kader PKS mengatakan seperti ini. Coba kita baca ini. Klaim IKN keputusan rakyat, PKS minta Jokowi jangan mengada-ngada ya. Sedangkan Pak Mardhani ya memuji IKN, sedangkan Hidayat Nur Wahid ya mengatakan jangan mengada-ngada. Jokowi jangan mengada-ngada ya. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai tidak tepat jika Presiden Joko Widodo menuntut transfer ibu kota negara adalah keputusan rakyat karena pernyataan itu tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Coba kita lihat saja fakta di lapangannya bagaimana. Banyak yang menolak. Walaupun DPR itu adalah wakil rakyat, pada kenyataannya begitu kan ya. Ya, pada kenyataannya ya secara pilihan langsung iya begitu kan ya, karena dipilih oleh rakyat. Tapi satu sisi begitu kan, ya kadang DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat, itu yang sebenarnya. Makanya ya jangan mengatakan bahwa rakyat yang mana begitu, rakyat yang mana yang setuju dan mana yang tidak setuju. Coba kita lanjutkan. Ini yang diungkapkan Pak Jokowi berbeda dengan fakta yang ada di lapangan. Karena kalau dia mengatakan bahwa keputusan seluruh rakyat Indonesia yang dipimpin oleh seluruh anggota DPR yang ternyata sebagai besar dari survei itu, lebih dari 57% warga Indonesia ternyata tidak setuju pindah IKN. Wakil Ketua MPR ini menyatakan sejak awal dibentuknya undang-undang tentang IKN, fraksinya telah melakukan persetujuan. Ia meminta Presiden Jokowi menyampaikan apa adanya terhadap publik ya terkait dengan soal IKN. Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan politik untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara bukanlah keputusan dirinya sendiri. Hal itu diungkapkan dalam berbagai acara ya dan membuka rapat koordinasi nasional Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kita lihat saja bahwa jangan-jangan kalau IKN ini nanti di kemudian hari ini adalah bakal mangkrak, apakah seorang Jokowi cuci tangan di situ? Nah, itu yang kita lihat hari ini begitu kan. Masyarakat tidak bodoh, tidak bodoh di situ. Masyarakat justru tahu bahwa apa yang Anda lakukan, kebijakan-kebijakan apa yang Anda lakukan, ya selama ini justru tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Coba kalau mendengarkan aspirasi, tidak mungkinlah ya membuat ibu kota ini dan itu begitu. Ya, bahkan ya di detik-detik akhir seorang Jokowi mau lengser, wah banyak sekali yang kemudian permasalahan-permasalahan muncul bertubi-tubi begitu kan ya. Bagaimana kereta cepat, ya, bagaimana IKN, bagaimana dengan infrastruktur yang lain begitu. Kalau hasilnya ngutang, anak kecil pun bisa begitu kan ya. Ya iyalah begitu, ya hasilnya ngutang sana sini begitu. Yang bayar rakyat Indonesia. Jadi anak kecil pun bisa begitu. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira di kepemimpinan Prabowo nanti begitu kan harus melebihi dari seorang Jokowi begitu kan ya dari segi kepemimpinannya. Maka dengan inilah mungkin ya masyarakat menitipkan harapan kepada seorang Prabowo begitu kan, di mana nanti ya seorang Prabowo setelah dilantik nanti bekerja semaksimal mungkin. Jangan sampai tertuju pada IKN terus karena janji seorang Prabowo itu banyak di situ ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.